hari ini tadi Bapak Presiden bertolak ke Korea untuk menghadiri KTT APEC. Kurang lebih beliau akan berada di Korea selama mungkin 3 hari. Mohon doa restunya semoga perjalanan lancar. Selain KTT dan tidak lain? Tidak, hanya menghadiri KTT. Mas, kemarin Pak Kapolri bilang mau menyusun RUU narkotika ya Mas untuk menindak yang narkoba ada di vape. Itu memang udah ada pembahasan belum sih Mas? Iya, jadi memang berkali-kali sejak awal sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program yang kemudian juga dituangkan di Astagita adalah mengenai pemberantasan masalah narkoba gitu. Kita semua tahu bahwa narkoba salah satu ancaman yang sedemikian berat yang hari ini sudah mencapai 3,3 juta lebih yang terdampak karena narkoba ini, dan ini merusak kita semua, terutama merusak generasi ke depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden menghendaki bagaimana kita bekerja keras bersama-sama dari sisi regulasi, bagaimana kita memastikan pemberantasan, dan terus terangannya kita ingin perang dengan masalah narkoba ini, meskipun sekali lagi tidak mudah karena ini berkaitan dengan jaringan narkoba internasional kita, tapi juga di satu sisi kita ingin memperkuat kesadaran kita seluruh masyarakat, dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, untuk bagaimana terus memberikan edukasi betapa berbahayanya masalah ancaman narkoba ini. Ini fungsi dari teman-teman juga pers dan media, bagian dari bagaimana untuk kemudian kita memberikan edukasi kesadaran kepada masyarakat kita untuk tidak perlu itu. Kalau pakai bahasa gaul, kalau yang masih bersinggungan dengan narkoba itu desa itu, kampungan itu. Mas, kemarin kan ada serah terima kunci di rumah susun yang di Kemayoran Mas untuk ASN TNI dan juga Polri. Nah, kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu kapan ya Mas, dan mekanisme seperti apa sih Mas? Detailnya? Kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud adalah pemanfaatan tower Wisma Atlet, itu memang ada di blok yang terpisah dengan yang kemarin diperuntukkan bagi saudara-saudara kita ASN, TNI maupun Polri. Prosesnya sedang proses perbaikan, nanti kalau sudah siap dipergunakan akan kami sampaikan. Targetnya apa Mas? Bisa secepatnya. Mas, kemarin kan juga Bu Nanik juga dipilih jadi ketua pelaksana program MBG Mas. Mas bedanya perbedaan ketua pelaksana program MBG sama kepala BGN itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Itu kan jadi begini, untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden membentuk yang namanya tim koordinasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya, tapi di tim koordinasinya. Tim koordinasi inilah yang kemudian secara lintas sektor, lintas kementerian diharapkan bisa memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG. Mas, berarti yang megang program ini tetap kepala BGN, pelaksanaan segala macam. Iya. Progres mobil nasional bagaimana Mas? Progres mobil nasional. Sabar dulu, nanti ada waktunya, nanti ada biar ada kejutan lagi. I2C itu betul nggak Mas? Komite Reformasi Polri Mas. Tunggu, tinggal diumumkan saja, tinggal menunggu waktunya. Tunggu nanti kita. Kalau nama pahlawan Mas? Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos, hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa, sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu. Jadi, kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan diumumkan. Kalau nama Pak Soeharto apakah akan jadi lolos pahlawan? Termasuk yang diusulkan. Akan ada berapa Mas yang akan dipilih itu nanti? Tidak ada angka yang baku mengatur harus berapa. Kita masuk ke
Ya kita upayakan biasanya seperti itu. Mas, pada saat kemarin Pak Presiden bahas apa? Tahu. Bahas apa ya, Mas? Tanya Pak Dasko. Kalau Perpres Odol gimana? Hah? Tunggu sebentar. Mas, soal bus dong, apakah itu benar jadi beban yang berat? Hah? Apakah benar jadi Sebagaimana pernah saya sampaikan juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas itu sama Presiden itu kapan? Ya kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Econ, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, yang transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Mas.